Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Kurnia Ramadhani. Saya mengampu mata kuliah Algoritma Pemrograman. Deskripsi dari mata kuliah Algoritma Pemrograman membahas dasar-dasar logika yang diperlukan untuk membangun program komputer. Pembahasan mencakup penyelesaian masalah menggunakan algoritma dan flowchart, implementasi tipe data dan operator, penerapan struktur kontrol percabangan dan perulangan, penyusunan program modular melalui prosedur dan fungsi, kemudian ada pengelolaan struktur data statis berupa array, serta penerapan algoritma pengurutan dan pencarian data. Kemudian pembelajaran diakhiri dengan proyek akhir terintegrasi yang dirancang, diimplementasikan, dan dipresentasikan secara berkelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah algoritma pemrograman antara lain, pertama, menguasai prinsip dasar ilmu komputer, sistem informasi, dan teknologi informasi yang mendasari pengembangan solusi teknologi. Kemudian yang kedua, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam merumuskan solusi untuk permasalahan kompleks di bidang sistem dan teknologi informasi. Yang ketiga, mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi berbasis desktop, web, mobile, dan teknologi cloud. Capaian pembelajaran mata kuliah antara lain, yang pertama, mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar algoritma, tipe data, serta operator dalam penyusunan program sederhana. Yang kedua, mampu menganalisis dan menerapkan struktur kontrol percabangan, serta perulangan dalam menyelesaikan persoalan komputasi. Yang ketiga, mampu merancang program modular, menggunakan fungsi, dan mengolah struktur data array untuk membangun aplikasi terintegrasi. Rencana pembelajaran mingguan di mata kuliah algoritma pemrograman terdiri dari 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama mampu menjelaskan tahapan penyelesaian masalah dengan flowchart dan pseudocode. Metode pembelajaran yang dilaksanakan adalah discovery learning. Kemudian penilaian antara lain ada kriteria ketepatan simbol flowchart 40%, kebenaran alur logika 60%. Teknik dalam penilaian yaitu adalah tugas mandiri di mana mahasiswa akan membuat flowchart. Referensi utama dari mata kuliah ini diambil dari buku Munir Rinaldi tahun 2016 dengan judul Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C, dan C++. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan mengabsensi terlebih dahulu nama-nama mahasiswa yang hadir pada program pada pagi hari ini. Aini Trilestari, kemudian Muziatus Salwa Azhara, Rafiq Kadina, kemudian Sohibur Ramadan. Alhamdulillah semua sudah hadir pada program pagi hari ini. Sekarang saya akan membahas terkait mata kuliah yang akan saya ampu pada hari ini. Hari ini kita akan belajar terkait algoritma dan pemrograman. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, saya akan menjelaskan terkait capaian mata kuliah terlebih dahulu. Jadi apa yang nanti kalian dapat hari ini, seperti itu. Jadi yang pertama, nanti teman-teman dari mahasiswa itu akan bisa menjelaskan konsep algoritma dan tipe data. Algoritma itu apa, tipe data itu apa, serta paradigma dari pemrograman. Ya, itu waran yang nanti akan kalian dapatkan di akhir perkuliahan. Kemudian di situ ada sub CPMK. Nah, sub CPMK ini yang akan kita pelajari materi hari ini, ya. Di mana teman-teman nanti akan bisa menyelesaikan suatu masalah melalui flowchart, ya, flowchart dan pseudocode. Ya, nanti kita akan pelajari
Kemudian, nah indikatornya apa? Tentunya nanti mahasiswa bisa menjelaskan ya apa itu flowchart, kemudian apa itu pseudocode. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait kontrak perkuliahan. Jadi dalam kontrak perkuliahan saya memberikan bobot terkait penilaian. Yang pertama itu ada terkait tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini memiliki bobot total dari 16 pertemuan yang kita akan laksanakan itu sekitar 20%. Ya. Kemudian ada tugas proyek. Ya, tugas proyek yang nanti akan teman-teman kerjakan. Ada yang mandiri dan ada yang berkelompok dalam nanti pelaksanaannya itu sekitar 30%. Kemudian ada UTS 20% dan UAS 30%. Nah, masing-masing dari bobot penilaian itu terselip juga dari kehadiran. Ya, ketika teman-teman hadir dalam perkuliahan itu akan masuk dalam tugas mandiri, tugas proyek, UTS dan UAS. Jika tidak hadir, otomatis juga tidak mungkin mengerjakan tugas mandiri, tidak mungkin mengerjakan tugas proyek. Seperti itu. Ini sepakat atau tidak? Sepakat ya. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah kita bisa terkait kontrak, kita akan coba masuk pada materi hari ini. Nah, di sini saya akan memberikan subtopik yang akan kita pelajari ya dalam hari ini. Yang pertama terkait pengantar algoritma dan pemrograman. Yang kedua struktur dasar algoritma. Dan yang ketiga flowchart dan pseudocode. Ya. Sekarang saya akan membahas yang pertama, pengantar algoritma dan pemrograman. Sekarang sebelum kita baca definisi dari algoritma pemrograman, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa yang Anda tahu terkait algoritma? Ada yang bisa jawab? Jawab, Pak. Ya. Jadi kalau sepengetahuan saya, algoritma itu suatu susunan atau langkah-langkah yang terjadi pada suatu kehidupan kehidupan yang ada dalam diri kita atau seseorang atau orang. Baik, ya sedikit benar ya. Jadi saya akan memberikan gambaran secara nyata terlebih dahulu sebelum kita masuk ke teori inti. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu pasti kita akan mempunyai suatu tujuan. Dalam menyelesaikan tujuan harus mempunyai langkah-langkah yang baik. Kenapa saya katakan langkah-langkah yang baik? Kalau kita tidak melaksanakan langkah yang baik, kita tidak akan sampai ke tujuan, ya akan salah arah. Nah, sekarang saya lempar satu kasus. Ada nggak di sini yang tahu resep dari nasi goreng? Ya, cara membuatnya seperti apa? Yang pertama pastinya menyiapkan bahan terlebih dahulu. Bahan terlebih dahulu. Terus yang kedua membuat bumbunya bumbu halus. Ya. Terus yang ketiga memasukkan minyak ke dalam wajan, baru masukkan bumbu dan nasi. Ya, betul sekali. Jadi itu menggambarkan algoritma. Kenapa? Kita mempunyai tujuan untuk membuat nasi goreng. Dalam membuat nasi goreng tentunya ada resep, ada langkah-langkah. Bayangkan ketika kita membuat nasi goreng, nasi langsung kita masukkan tanpa ada bumbu. Jadi nasi goreng atau tidak, Mas? Tidak jadi. Nah, gitu ya. Itu yang digambarkan sebagai algoritma. Jadi ada langkah-langkah. Termasuk kasus nyata ketika kalian ingin berangkat kuliah di pertemuan hari ini. Bangun pagi, sholat, mandi, makan, pakai baju yang rapi, berangkat naik motor sampai ke kampus dan melaksanakan perkuliahan. Dan harus ada akhirnya juga. Akhirnya apa? Jadi setelah menyelesaikan perkuliahan, kalian juga harus pulang. Nah, kalau mahasiswa sering ya habis selesai kuliah nggak pulang. Ya. Nah, itu tidak menggambarkan algoritma. Jadi harus sampai selesai. Apa yang kita mulai harus ada akhirnya. Itu gambaran secara kasus di dunia nyata. Ya. Sekarang kalau kita bicara terkait definisi, algoritma adalah kumpulan instruksi diskrit yang didefinisikan secara presisi. Tadi yang saya katakan langkah-langkahnya harus presisi. Ya, kemudian
kemudian untuk menyelesaikan suatu masalah dalam waktu yang terbatas. Nasi goreng harus terbatas atau tidak waktunya? Coba yang baju hijau, betul atau tidak? Harus terbatas atau tidak terbatas? Harus terbatas. Karena kalau nasi goreng menggorengnya lama, pasti akan gosong. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada dijelaskan dari Donald Knuth, ya, dia seorang peneliti. Dia mempunyai 3 syarat, 4 syarat dari algoritma. Yang pertama itu ada finite, ya. Dia harus ada berhenti. Kalau istilahnya kalau anak yang sering main game itu kan ada namanya infinity, itu tidak terbatas. Nah, finite itu harus terbatas. Tadi ada waktu yang memutus dari masalah tersebut. Kalau nggak selesai berarti nggak selesaikan masalahnya, seperti itu. Kemudian ada definite, itu jelas. Langkah dari pertama sampai terakhir itu jelas. Nasi itu dituangkan ke wajan. Itu seperti apa kata-katanya? Kalau cuma dituangkan, nanti dituangkan ke mana? Ke wajan atau ke piring. Nah, itu harus jelas. Berarti harus ke wajan. Apinya juga harus jelas. Apinya kecil, besar atau sedang, nah, seperti itu. Ya. Kemudian ada input. Input itu seperti resep tadi. Apa tadi resepnya? Bawang, cabai, minyak. Nah, itu input. Outputnya apa? Nasi goreng dalam kasus tadi. Ya. Kemudian ada efektif. Efektif itu berkaitan juga dari finite. Ketika kita menyelesaikan suatu masalah juga harus efektif, tidak bertele-tele, gitu ya. Karena nanti akan gosong kalau misalkan kita membuat nasi goreng, gitu ya. Nah, kemudian itu terkait penjelasan algoritma. Sekarang penjelasan terkait pemrograman. Nah, pemrograman di sini dijelaskan bahwa sebagai proses realisasi algoritma yang tadi agar bisa dibaca oleh sistem. Nah, algoritma tadi kan langkah-langkahnya bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya, sistem itu akan bisa membaca bahasa kita atau tidak? Tidak. Ya, dia punya satu langkah untuk membaca suatu program. Ya, harus ditranslate. Ibaratnya kita sehari-hari ingin berbicara harus menggunakan bahasa Indonesia agar kita saling mengerti. Harus bicara bahasa Inggris, harus dia saling mengerti. Nah, komputer itu dia juga punya bahasa, namanya bahasa pemrograman, dan jumlahnya hampir sama dengan bahasa manusia. Macam-macam, ada bahasa HTML, ada bahasa Java, ada bahasa Python. Ya. Jadi komputer itu juga bisa membaca banyak bahasa. Ya. Itu contohnya. Nah, kemudian Nicholas Witt itu dia juga sebagai peneliti, dia memberikan kesimpulan bahwa gabungan dari algoritma dan pemrograman itu sebagai program. Nah, teman-teman sering dengar program. Itu adalah gabungan dari algoritma dan pemrograman. Ya. Oke, sampai situ. Sekarang kan saya next, ya. Nah, ini struktur datanya. Ya. Struktur dasar dari algoritma, dia ada 3 struktur kontrol dasar yang harus ada dalam algoritma. Pertama adalah sequence atau runtutan. Jadi dia harus berurutan. Tadi buat nasi goreng, boleh nggak nasi itu dituangkan di awal? Tidak, boleh ya. Harus tunggu dulu, dibuat matang, biar nanti meresap ke nasinya. Kalau bumbunya mentah, efeknya apa? Bisa sakit perut ya. Kalau orang nggak cocok nasi goreng mentah gitu ya, bumbu mentah. Kemudian ada selection. Selection itu pemilihan. Pemilihan itu seperti apa? Dalam membuat nasi goreng, dalam kasus nyata, ada seseorang yang suka nasi goreng Jawa, ada yang suka nasi goreng Hongkong. Ya. Di situ kalau nasi goreng Hongkong sama nasi goreng Jawa, bedanya apa? Kecap. Enggak pakai kecap kalau nasi goreng Hongkong. Di situ ada pemilihan. Ditanyain sama yang ingin makan, mau nasi goreng Jawa atau nasi goreng Hongkong. Berarti ada pilihan, masukkan kecap atau tidak masukkan kecap. Itu bagian dari selection. Gitu. Ya, paham ya? Kemudian ada repetition, ya, perulangan. Ya. Jadi ada eksekusi blok instruksi secara berulang-ulang berdasarkan evaluasi kondisi. Ya. Di situ kalau dalam kasus nyata
itu seperti mensangrai nasi gorengnya, diaduk sampai merata bumbunya. Itu berulang-ulang. Kan nggak mungkin nasi masuk, bumbu masuk, ditungguin matang. Harus diaduk. Aduknya berapa kali? Bisa 10 kali, bisa 20 kali. Sistem itu harus jelas. Bahkan kalau koki-koki terkenal, itu mereka ada waktu time untuk memasak. Harus sesuai berapa menit, berapa detik. Diaduknya juga berapa kali. Ada masakan yang nggak boleh diaduk berkali-kali, hanya 1 kali. Nah, itu kaitannya dengan jelas, ya, definit. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke, kita akan lanjut. Nah, ini gambaran dari flowchart. Ya. Flowchart itu mempunyai arti di masing-masing bagian atau bentuk dari flowchartnya. Ini seringkali saya sering lihat bahwa di skripsi untuk menyusun metode penelitian itu yang penting ada mulai sama akhir. Tapi bentuk bagannya ya oval, trapesium, persegi panjang, diamond itu nggak pernah diperhatikan. Itu mempunyai arti. Jadi di dalam flowchart untuk memulai itu ada namanya oval. Nggak boleh memulai dan selesai ini menggunakan diamond. Ya, tidak boleh. Kemudian input seperti resep dan sebagainya itu harus menggunakan trapesium. Trapesium berjejer-jejer, ya. Nah itu ya, maaf. Kemudian ada persegi panjang, proses kalkulasi. Ya. Di situ misalkan nanti kita mau sangrai nasinya, memasukkan bumbunya itu bagian dari proses. Paham? Paham ya? Keputusan itu kaitannya dengan selection tadi. Apakah kita ingin memasukkan kecap atau tidak? Jadi nanti dia akan ada garis di masing-masing flowchart ini. Karena ini kan masih gambar dari bagan, dia belum ada garis yang menyambungkan runutan tadi, sequence. Itu paham ya? Dan kalau kita lihat di penjelasan bahwa dia sebagai representasi visual ya, untuk menggambarkan apa yang tadi kita jelaskan itu dalam bentuk visual biar mudah membacanya seperti itu ya. Kemudian sekarang kita akan masuk pseudocode ya. Pseudocode itu istilahnya bukan bahasa pemrograman, tapi apa yang tadi kita jelaskan dibuat dalam bahasa Inggris ya. Tadi di dalam suatu data algoritma ada namanya if itu apa? Jika ya. Kemudian ada lagi while ya, dan lain sebagainya. Jadi pseudocode itu adalah mempresentasikan suatu algoritma dalam bahasa Inggris. Input, output, nah itu bagian dari pseudocode. Oke, paham? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Masih bingung? Silakan. Cukup ya? Ya, tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang di sini juga ada terkait tools dan flowchart, tools flowchart dan tools pseudocode. Teman-teman bisa dibaca ya, macam-macam untuk membuatnya. Kemudian kita akan next di selanjutnya. Nah, ini kaitannya dengan contoh dunia nyata. Ya, di dunia nyata kasusnya seperti apa sih flowchart itu? Di sini saya akan memberikan gambaran terkait membuat mie instan. Di sini kita lihat pertama ada siapkan air dan mie instan. Kedua, rebus air. Ketiga, jika air mendidih, masukkan mie. Keempat, tunggu hingga matang. Kelima, mie instan siap dihidangkan. Ini mempresentasikan dari algoritma cara membuat mie instan. Walaupun belum detail, ya ini masih secara singkat. Nah, detailnya seperti apa? Ada waktu mendidihnya, ya, mie-nya mie apa, gitu ya. Nah itu harus dijelaskan nanti. Seperti itu. Kemudian gambaran ini seperti apa flowchartnya? Nah kita lihat di bawah. Nah bisa kelihatan bahwa di situ ada mulai, ada proses input mie, ada rebus air. Nah di sini jika air mendidih, dia akan lanjut masukkan mie. Ada nggak di sini yang memasukkan mie ketika air belum mendidih? Ya,
Ya ada yang beberapa ya. Karena udah gak sabar nih, lapar gitu masak aja, rebus nunggu mie. Efeknya apa? Mie-nya akan mendol, ya akan lembek. Jadi tujuan kita untuk membuat mie yang enak itu tidak tercapai. Itu tadi kenapa ada namanya definisi jelas. Ya. Kemudian kalau di bawah lagi, kalau cek bawah lagi, nah di sini harus diakhiri. Mie siap, selesai. Harus ada selesai ini. Nah kalau airnya tidak mendidih, di sini ada selection. Dia akan kembali ke atas, rebus air sampai airnya mendidih. Kalau jika tidak mendidih, harus ditunggu. Kembali lagi rebus air. Jadi itu proses menggambarkan suatu algoritma. Oke. Nah sekarang saya ingin lempar satu ke mahasiswa, bisa jelaskan cara memakai sepatu. Salah satu ada yang mengatakan algoritma seperti apa? Cara memakai sepatu itu sederhana sekali. Oke, silakan. Yang pertama kan kita harus menyiapkan sepatu dan kaki terlebih dahulu. Selanjutnya kan kita mengeringkan kaki apabila kaki masih basah. Selanjutnya kita memakai kaos kaki di kedua kaki. Terus langkah selanjutnya kita memakai sepatu lalu ditarik sepatu. Ditarik sepatu. Oke, benar sekali. Ya, itu menggambarkan suatu kasus memakai sepatu. Itu udah bagian dari algoritma. Ya. Oke, ada pertanyaan di situ bingung atau tidak? Atau mau merevisi apa yang disampaikan temannya? Ada yang kurang tadi? Benar ya? Sudah jelas ya. Nah, sedikit revisi dari Pak Lingga. Nah, tadi ada kaitannya definisi jelas. Saya katakan cara memakai sepatu. Di situ harus ada namanya selection. Selection apa? Sepatunya sepatu laki-laki atau sepatu perempuan. Itu juga harus ada pemilihan. Sebelum kita pakai sepatu, kita lihat dulu sepatunya sepatu laki-laki atau sepatu perempuan yang digunakan laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan berarti saya ulangi, saya ambil sepatu yang laki-laki. Nah itu contohnya seperti itu ya, itu gambaran aja terkait flowchart. Sekarang kita akan next. Nah di sini contoh kasus flowchart dalam dunia industri. Tadi kita bicara terkait kegiatan kita sehari-hari. Ya. Di sini ada terkait sistem vending machine. Ada yang tahu vending machine? Apa? Suatu mesin yang untuk jual beli barang tapi harus masukkan klaim terlebih dahulu. Jadinya kita tidak langsung bertemu dengan penjualnya. Ya betul sekali ya. Walaupun di Indonesia tidak banyak, ya, tapi di beberapa tempat di kota, di mall itu sudah ada. Ya. Oke. Nah ini contoh dari Sudut. Ya, Sudut tadi saya gambarkan bahwa adalah penjelasan seperti bahasa pemrograman, tapi lebih sederhana. Dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi algoritma vending machine dalam representasi Sudut itu dia menggunakan bahasa Inggris. Input coin, input pilihan minuman. Ya. Kemudian untuk memeriksa apakah saldonya cukup, itu bagian selection. Dia akan menggunakan if. Jika koinnya lebih besar dari harga minuman, dan dia akan memproses minumannya akan keluar. Jadi pakai namanya operator aritmatika, lebih besar lebih kecil. Seperti itu sudah. Kemudian dia ada proses lagi kembalian. Jika koinnya lebih besar, koinnya dikurangi harga minuman, dia akan ada kembaliannya. Ya, kalau uangnya lebih besar ketika dimasukkan. Else, ya, jika uangnya tidak cukup, maka saldo akan kuat. Dia akan keluar output tulisan saldo tidak cukup. Bukan mengeluarkan minuman, tapi mengeluarkan tulisan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk sesi diskusi atau eksplorasi, ya, tes formatif. Nah, sekarang berdasarkan materi yang dipaparkan, kita akan diskusikan di era industri digital saat ini sejauh mana tingkat relevansi penambahan algoritma dan pemrograman terhadap efisiensi sistem. Ada yang bisa jelaskan apa tingkat relevansi dari algoritma dan pemrograman dalam
kehidupan sehari-hari maupun di industri saat ini. Mungkin kita bisa share pancing. Jadi mungkin teman-teman saat ini sudah sering menggunakan smartphone. Ada yang nggak punya smartphone di sini? Ya. Ada. Di situ apakah banyak programnya? Apakah membantu teman-teman dalam proses kehidupan sehari-hari menyelesaikan masalah? Ada ya? Coba kasih satu contoh program yang biasa teman-teman gunakan di aplikasi. Di HP sering buka apa? TikTok. TikTok itu tujuannya apa? Mencari apa? Hiburan. Apalagi? Belanja. Nah, itu salah satu contoh relevansi algoritma pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Orang sekarang mau belanja tidak perlu jauh-jauh, hanya tinggal menggunakan program TikTok, aplikasi TikTok. Semua proses perdagangan bisa dilakukan secara digital. Sudah diartikan oleh sistem. Pengecekan uang, pembayaran, kurir, semua sudah dilakukan oleh sistem. Jadi hampir sangat signifikan penggunaan algoritma pemrograman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya TikTok, WhatsApp, ya kita berkomunikasi dalam proses perkuliahan, ya saya mengirim tugas dan sebagainya. Itu juga bagian dari efisiensi sistem. Teman-teman nggak perlu ke rumah Pak Lingga, misalkan pas di kantor tidak ada, gitu ya. Tinggal WA, kirim lewat kurir, selesai. Dan membuat sistem itu menjadi efisien. Dalam proses akademik tidak perlu ada namanya surat print-printan. Surat bisa dikirim melalui digital. Tanda tangan juga bisa dilaksanakan melalui digital. Itu bagian dari ada sistem yang dinamakan algoritma. Proses itu bisa diefisiensikan, ya. Kemudian yang kedua, jika Anda menemukan anomali pada algoritma pemrograman, langkah mitigasi apa yang pertama Anda prioritaskan? Tadi ketika contoh yang sederhana, membuat nasi goreng. Ternyata ya, dalam membuat nasi goreng itu urutannya tidak jelas. Nasi goreng ternyata dimasukkan dalam proses input. Nasinya dimasukkan dalam proses input. Seharusnya apa? Nasi goreng itu nasinya dilaksanakan dalam proses proses. Tadi saya sudah ulangi. Jadi harus dilaksanakan dalam proses, bukan di input. Input itu adalah bagian dari tadi menyiapkan bumbu, menyiapkan nasinya. Ketika sudah masuk wajan, dia sudah masuk dalam proses. Jadi langkah mitigasinya apa? Merubah urutan menjadi sesuai agar apa? Efisien. Nah, kesimpulannya hari ini adalah algoritma itu hadir di sekitar kita setiap hari, bahkan sebelum ada yang namanya teknologi komputer. Nah, sekarang era berganti, industri semakin meningkat, digitalisasi semua lini akhirnya digabungkan dengan pemrograman dan menjadi suatu program yang menyelesaikan suatu masalah kita dalam kehidupan sehari-hari, semakin efisien. Kita sekarang tidak perlu jauh-jauh ke luar pulau untuk bertemu seseorang, bisa menggunakan Zoom, ya itu juga bagian dari algoritma. Di dalam aplikasi program tersebut ada namanya algoritma. Ya. Kemudian bertukar chat melalui WhatsApp, berdagang melalui Tokopedia, itu juga bagian dari algoritma. Itu kesimpulan hari ini. Nanti untuk tugas segera diselesaikan agar tidak lupa. Nah, minggu depan kita akan ulas kembali. Mungkin itu dari Pak Lingga. Sekian. Ada pertanyaan dulu terakhir sebelum saya tutup? Cukup ya? Ya, cukup paham semua. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan cukupkan program pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.